Selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu yang keempat masa Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta John F.C. Patiasina. Warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas penyertaan-Nya melalui Roh Kudus. Hari ini kita berada pada masa Prapaskah. Inilah masa pergumulan, penuh tantangan dan godaan, sekaligus masa penyesalan dan pertobatan. Kita membutuhkan kekuatan iman dan spiritualitas yang murni untuk menjalaninya, karena kita fana, rapuh, dan lemah. Kita hanya debu atau abu. Oleh sebab itu, mari tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Allah serta memohon rahmat dan kuasa-Nya untuk menguatkan kita sehingga kita tabah melangkah dengan meneladani Kristus di saat derita dan sengsaranya, untuk terus berjalan sambil memikul salib sampai tiba di hari kemenangan, yaitu Paskah. Marilah beribadah, biarkan diri dan jiwa kita tenang, bergerak dalam nyanyian, berteduh dalam doa, serta hanyut dalam kekayaan firman Tuhan. Jemaat, marilah kita berdiri, bersama-sama kita menghadap Tuhan dengan mengkidungkan pujian, Kidung Jemaat nomor 158, bait yang pertama dan bait yang kedua, Ku Ingin Menghayati. Menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Kandaku yang hilang tersesat, bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku bercela. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah. Jemaat Tuhan, ibadah hari Minggu keempat masa Prapaskah ini ditabiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nas pembimbing dalam ibadah hari Minggu keempat Prapaskah ini dari kitab Ezra pasal 1 ayat 2 yang menyatakan, Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Siapakah yang tak menyebarkan fitnah tentang sesamanya dan tidak memandang hina yang rendah, tak akan goyah selamanya. Jemaat, silakan duduk. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau tidak membenci satupun yang telah Kau ciptakan. Engkau mengampuni semua orang yang menyesali dosanya. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda, buatlah kami sadar dan mengakui betapa buruknya keadaan kami, bahwa kami fana dan rapuh. Kami hanya debu dan abu. Di hadapan-Mu kami tunduk dan menyesal serta berkabung atas dosa kami. Ampuni dan layakkan kami, biar kami kembali menjadi milik-Mu, sebab Engkau Allah Maha Pengasih dan Pengampun. Engkau tidak mengingat-ingat dosa kami. Engkau yang kami puji dan sembah melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan ketika kembali kami dengar firman Tuhan pada hari Minggu ini. Karenanya Tuhan senantiasa mau tuntun karuniakan Roh Kudus-Mu itu mendiami hati dan pikiran kami, agar kami dapat berkonsentrasi untuk mendengar firman Tuhan. Dan lebih jauh dari itu kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Esra 1 ayat 1 hingga 5 yang menyatakan, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia
sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepada oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada, sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat, dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya punya pengalaman di suatu tempat pelayanan di daerah Kalimantan Timur. Saya memiliki tetangga seorang haji dari suku Bugis. Pak Haji ini sangat-sangat ramah kepada kami, bahkan ketika kami baru menempati pastori, dia menerima kehadiran dengan baik. Bahkan kalau setiap kali mereka, Pak Haji ini melakukan atau merayakan Lebaran, kami diundang untuk makan bersama. Dalam satu percakapan pernah beliau katakan begini, bahwa pada saat gedung gereja akan didirikan, dia mengajak tetangganya yang juga orang-orang Muslim untuk mendukung mengizinkan pembangunan gedung gereja. Nah, dari sini kita belajar bahwa Pak Haji ini dia bukan orang yang percaya kepada Kristus, namun dia dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk mendukung pembangunan gedung gereja. Nah, Bapak Ibu, kadang Tuhan memakai orang lain, bukan umatnya, untuk melancarkan maksud kehendaknya. Seperti bacaan kita hari ini, di mana Raja Kores, yaitu Raja Persia, bukan umat Israel, dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk mengizinkan pulang umat Israel ke Yehuda atau Yerusalem dari pembuangan di Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara, konteks bacaan kita lihat terlebih dahulu tentang kitab Ezra. Nah, kitab Tawarik, kitab Ezra, dan kitab Nehemia semua ditulis untuk orang Yahudi yang kembali ke Palestina dari pembuangan di Babel. Kitab-kitab ini sangat mirip satu dengan yang lainnya dalam gaya, bahasa, sudut pandang, dan maksud tujuannya. Para sarjana pada umumnya menganggap bahwa semua kitab ini adalah hasil karya satu orang penulis atau penyusun yang menurut Talmud, ya, dan juga menurut ahli kitab Yahudi dan Kristen yang paling kuno adalah tiga kitab ini penulisnya sama, yaitu Ezra. Ia seorang imam dan ahli Taurat yang memimpin orang Yahudi memperbaharui perjanjiannya dengan Tuhan setelah mereka kembali dari pembuangan. Jadi konteks bacaan kita adalah bagaimana mereka akan kembali ke Yerusalem, ke Yehuda setelah mereka menjalani masa pembuangan. Nah, dalam teks bacaan kita, setelah menjalani masa pembuangan selama 70 tahun di Babel, sebagai akibat hukuman Tuhan bagi umat Israel yang tidak setia kepada Tuhan, di sini Tuhan memakai raja sebelumnya, yaitu Raja Nebukadnezar, ya, untuk
mengangkut bangsa Israel ke Babel sebagai hukuman bagi mereka. Nah, kini tiba saatnya setelah 70 tahun Tuhan mengembalikan lagi umatnya ke Yerusalem. Kini Tuhan memakai Raja Kores yang mengalahkan Babel pada saat itu sebagai alat Tuhan untuk mengizinkan umat Israel kembali ke tanah airnya dan diizinkan untuk membangun kembali bait suci yang telah runtuh. Nah, Raja Kores dipakai Tuhan untuk menggenapkan firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkannya di Yeremia 25 ayat 11 dan pasal 29 ayat 10. Nah, Raja Kores dalam bacaan kita mengeluarkan pernyataan dan perintah. Yang pertama, Raja Kores mengakui bahwa Tuhan Israel sebagai pencipta langit dan bumi telah menetapkan dirinya sebagai penguasa dunia. Jadi Raja Kores walaupun dia bukan bagian dari kehidupan orang Israel, tapi dia mengakui bahwa Tuhan Israel lah yang menetapkan dia menjadi penguasa dunia ini. Yang kedua, Kores yakin bahwa Tuhan menugaskan dirinya untuk mendirikan rumah Tuhan atau bait suci di Yerusalem atau Yehuda. Dia memberi perintah agar umat Tuhan membangun bait suci kembali. Yang berikutnya, yang ketiga, Raja Kores memberi perintah umat Israel untuk pulang dan membangun kembali bait suci. Dan yang keempat, Raja Kores meminta kepada penduduk Babel untuk bermurah hati kepada umat Israel yang akan kembali dengan memberi bantuan. Kalau dalam teks bacaan kita, jasmani dan rohani yang diperlukan dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dan dalam bacaan kita di ayat kelima, umat Israel merespon rencana Tuhan ini dengan bersiap diri pulang ke Yerusalem. Jadi ada bagian yang menarik dalam teks bacaan kita hari ini. Sekali lagi bagaimana Raja Kores dipakai sebagai alat Tuhan. Raja Kores bukan bagian dari kehidupan bangsa Israel, tetapi ketika dia dipakai, dia percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sebagai pencipta dan penguasa alam semesta ini memiliki kehendak bebas untuk memakai siapa saja menjadi alatnya untuk melancarkan atau mewujudkan maksudnya. Jadi artinya Tuhan bisa memakai umatnya sendiri sebagai alatnya maupun orang lain sebagai alatnya, siapapun dia. Karena Tuhan adalah penguasa pencipta alam semesta ini. Hal yang kedua tentunya kita yang telah dipilih sebagai umatnya, yang harus kita lakukan hanyalah kita bersedia dan siap dipakai sebagai alat Tuhan. Mari kita jangan katakan kita belum siap karena berbagai macam alasan. Sebab Tuhan selalu siap menopang dan melindungi kita setiap saat, ya. Jadi kalau kita saat ini adalah umat Tuhan, maka kita harus siap dan bersedia untuk dipakai sebagai alatnya. Mari kita persiapkan diri kita dengan baik. Kenapa kita mempersiapkan? Karena Tuhan juga menopang kehidupan kita. Hal yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi alat Tuhan yang siap melayani Tuhan. Dan ini memang kita tahu bahwa pekerjaan melayani Tuhan bukan pekerjaan yang mudah. Pekerjaan ini membutuhkan namanya kemampuan yang harus kita peroleh. Tetapi janganlah kita takut dan khawatir, karena Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk siap dan tangguh melayani Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk melayani Tuhan. Tapi Pak Pendeta, saya tidak mampu, saya tidak punya talenta dan sebagainya. Percayalah ketika kita menyiapkan diri kita, mau bersedia dipakai sebagai alatnya Tuhan, maka Tuhanlah yang akan melengkapi kita. Kalau Tuhan sudah melengkapi kita, maka kita akan dimampukan untuk melaksanakan tugas pelayanannya. Baik menjadi presbiter, baik menjadi unit misioner,
baik juga sebagai jemaat yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di gedung gereja ini. Nanti kita akan laksanakan itu bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir dan kita kembali bersekutu saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga kita semua siap untuk menjadi alat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita bersama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang terkasih, mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan atas lawatan pemberitaan firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Ajari kami Tuhan untuk selalu siap dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kasih setia Tuhan kepada sesama kami. Biarlah firman Tuhan ini mampu kami lakukan dalam hidup beriman kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir. Tuhan, ajari kami untuk tidak mengeluh dengan pandemi ini, tetapi biarlah kami semakin boleh menjaga, mentaati aturan-aturan dari pemerintah untuk menjaga kesehatan kami. Beri kami bijak untuk melakukan hal-hal seperti ini. Tuhan, berdoa juga untuk upaya menyeluruh pelaksanaan vaksinisasi berkenaan dengan COVID-19 ini.
Biarlah Tuhan kami seluruh rakyat nantinya dapat memperoleh vaksin tersebut sehingga kami sehat dan kuat menghadapi COVID-19. Berdoa juga Tuhan untuk tenaga kesehatan yang terus-menerus berjibaku untuk menolong mereka yang terpapar COVID-19. Lindungi mereka Tuhan dari COVID-19 sehingga mereka dapat bekerja semaksimal mungkin. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu ataupun banyak orang yang terpapar COVID-19. Terus kami berdoa Tuhan agar yang sakit dipulihkan oleh Tuhan seperti sedia kala. Berkatilah Tuhan, kuduskanlah Tuhan makanan, minuman, obat-obatan sebagai alat untuk menjangkau mereka yang sedang sakit terpapar COVID-19. Bagi mereka yang berduka cita ditinggalkan oleh kekasih jiwa mereka akibat terpapar COVID-19, Tuhan kuatkan mereka, biar mereka tetap bisa bangkit untuk menyatakan terus, sehat terus dan bisa beraktivitas dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat mereka yang terdampak akibat COVID-19 secara ekonomi, Tuhan tolong pulihkan ekonomi mereka. Bagi yang kehilangan pekerjaan, Tuhan tolong juga agar mereka segera memperoleh pekerjaan. Bapa di surga, dalam hidup rumah tangga, dalam hidup studi anak-anak kami juga Tuhan memberkati. Beri kesabaran kepada kami semua, kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami pun tetap dapat berprestasi walaupun mereka melakukan pembelajaran jarak jauh. Tuhan, kami juga berdoa buat kehidupan gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu juga selalu siap untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, menolong dan menopang mereka yang sedang juga bergumul menghadapi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati agar pelayanan-pelayanan yang kami lakukan walaupun lebih banyak dilakukan secara daring, Tuhan juga beri semangat kepada jemaat kami semua, khususnya GPB Gideon Kelapa II, agar diberi semangat untuk tetap beribadah walaupun kami di rumah kami masing-masing. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk kehidupan setiap jemaat maupun simpatisan yang menjadi bagian dari jemaat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan secara khusus bagi pelayan-pelayan Tuhan, biarlah mereka boleh melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan baik, baik presbiter, pengurus unit-unit misioner maupun karyawan gereja. Berdoa juga Tuhan buat setiap pribadi, keluarga lepas keluarga dari setiap jemaat, Engkau tetap senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Tuhan berkati juga bagi mereka yang saat ini masih sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong agar sembuhkan mereka yang sakit. Bagi mereka yang bergumul, Tuhan tolong agar kuatkan mereka melewati pergumulan dengan kuasa Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi mereka yang bersuka cita, bersyukur, bertambah usia, kelahiran, perkawinan mereka, bahkan ucapan syukur yang lainnya dalam 1 minggu ini, Engkau senantiasa memberkati agar sukacita damai sejahtera mereka rasakan, dan ketika mereka naikkan syukur kepada Tuhan, terima sebagai hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, berkatilah seluruh rencana-rencana persiapan-persiapan jemaat-Mu di tempat ini, khususnya untuk penyusunan program kerja, Tuhan memberkati. Dan berkati kami semua, khususnya minggu kerja dan minggu pelayanan kami ke depan, agar kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, berkati kami yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan pada hari ini, baik presbiter yang bertugas, organis prokantor, dan seluruh tim multimedia. Biarlah Tuhan senantiasa pelayanan yang kami lakukan pada hari ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Berdoa juga buat jemaat-Mu yang ada di rumah atau di tempat dimanapun mereka berada, yang menyaksikan ibadah saat ini. Tuhan menjangkau mereka, memberkati mereka, dan jika mereka menaikkan doa-doa pribadi dari tempat duduk mereka masing-masing, biarlah Tuhan lihat, Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan apa yang menjadi seru doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Inilah doa syafaat kami, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami.
Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Place where I am going. Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way to get there? I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except by me. Ku
Saudara-saudara, kita patut mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas berkat penyertaan-Nya dalam hidup kita. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan Daid Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Yunus 2 ayat 9, yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat terkasih, kami undang untuk berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur, agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa. Dalam masa penghayatan atas penderitaan Kristus, hari ini kami bawa syukur ini kepadamu ya Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat terkasih, dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mohon sejenak mendengarkan warta baca pada hari ini Minggu 7 Maret tahun 2021. Majelis Jemaat GPB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta John F.C. Patiasina yang telah melayani dalam ibadah Minggu hari ini. Dua para pelayan, petugas, organis, pemandu lagu, dan petugas multimedia. Ketiga pengisi pujian yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah Minggu hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Untuk informasi kegiatan pelayanan dan informasi keuangan, bisa dilihat melalui website GPB Gideon Kelapa II Depok. Demikian warta baca pada Minggu hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Tuhan telah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Pergilah, beritakanlah kabar sukacita, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan saudara-saudari.
Ingatlah pesan Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 17 yang menyatakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lelah. Lewat malam gelap, ke terang yang tetap, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Bila jalan berat, Tuhan tinggal dekat. Bila ajalku telah menjelang, dengarku berseru, peganglah tanganku, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.